Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, teman-teman, kali ini ketemu lagi dengan Bapak, tapi dengan mata kuliah yang berbeda. Kali ini mata kuliahnya adalah manajemen investasi. Oke, yang harus teman-teman pahamin kenapa manajemen investasi ini harus penting dan harus dipelajari oleh teman-teman semua, karena ini adalah salah satu bagian dari keuangan. Kenapa dalam bagian keuangan? Karena nanti someday teman-teman ketika sudah mulai beranjak meningkat omset kalian atau memiliki keuangan lebih, teman-teman how to invest to your business, this is your attention. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Teman-teman harus bisa memanajemen dalam berinvestasi yang baik dengan yang benar, dengan prosedural, dengan sistemais gitu. Karena kalau tidak seperti itu ya nanti teman-teman akan gampang mudah untuk hancur. Yang bisnis yang teman-teman sudah buat selama ini, kalau teman-teman tidak manage dengan baik, khususnya untuk investasi yang teman-teman sudah tanamkan, tidak diatur dengan baik, tidak dikelola dengan baik, maka gampang banget dengan rapuh, sangat rapuh dan bisa hancur. Jadi teman-teman, selain itu teman-teman nanti kita akan bahas, kita akan sharing mengenai how to invest, karena banyak juga musim kali ini, zaman sekarang banyak investasi yang kita kenal dengan investasi bodong. Kenapa kalau disebut investasi bodong? Karena investasi bodong ini biasanya identik dengan atau iming-iming dengan returnnya yang besar. Ya, ingat, return yang besar akan berakibat dengan risk yang tinggi atau risiko yang besar juga. Ya, jadi teman-teman, return sekali lagi tingkat pengembalian yang tinggi akan berdampak juga dengan risiko yang sangat tinggi juga. Ada juga yang tingkat returnnya rendah, maka risikonya juga rendah. Ya itulah, ada sebab dan ada akibat. Tapi teman-teman kalau sudah ahli dan sudah paham mengenai alurnya, mekanismenya, teman-teman nanti akan mudah pula nanti dalam pengelolaan dalam manajemen investasinya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan bahas tentang rencana pembelajaran selama semester ke depan. Sekali lagi, Bapak tidak dulu masuk ke materi lebih dasar lagi nanti. Ini hanya prolog aja setingkat. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran selama semester, apa aja yang harus kita bahas nanti. Ini teman-teman, ini adalah rencana pembelajaran selama semester mengenai mata kuliah manajemen investasi yang pasti dengan saya Diki Johansa. Ini adalah visi misi dari prodi itu sendiri. Ya, ini ada capaian pembelajarannya, ini ada penguasaan pengetahuannya, dan ini biasa ya, ada capaian-capaian yang harus teman-teman bisa dan bisa diterapkan juga di keterampilan umum juga. Ada keterampilan khusus juga. Terus di sini, nah ini adalah capaian prodi ya. Ada 9. Terus ada capaian mata kuliahnya juga. Ada 5 capaian yang harus ini. Jadi intinya teman-teman harus mampu bisa menjelaskan mengenai tentang konsep investasi, konsep memutuskan investasi, alternatif investasi, cara berinvestasi, dan identifikasi investasi secara benar dan prosedural seperti apa. Dan ini sub CPMK-nya, dan ini adalah materi-materi yang kita akan bahas nanti mengenai tentang investasi, pengelolaan aset dan instrumen keuangan, tentang konsep portofolio, tingkat pengembalian, ada pasar modal juga, ada tentang analisis fundamental, ada SWOT juga. Pokoknya nanti bakal banyak banget yang teman-teman harus pelajari supaya teman-teman ada bekal untuk berinvestasi ke depan. Ya, dan nanti ada UTS dan UAS juga. Ini sumber-sumbernya, dan medianya adalah pasti menggunakan PowerPoint, internet, Zoom, dan Google Meet. Seperti saat ini kita menggunakan virtual. Nanti sampai kita akan secara offline juga. Tapi yang pasti untuk saat ini kita pembelajaran masih menggunakan secara virtual supaya teman-teman di tengah kesibukannya, jadi nanti teman-teman bisa meluangkan waktu untuk tetap belajar, dan kalau kurang paham nanti bisa diulang-ulang lagi. Oke, ini teman-teman rencana pembelajaran selama 1 semester ya, yang harus teman-teman pahamin. Dan ini juga teman-teman harus pahami juga mengenai mekanisme sistem penilaian ya, penilaian mata kuliah. Apa aja sih yang harus teman-teman perhatikan? Di antaranya adalah
Jelas nanti ada UTS, nanti ada UAS, nanti juga ada tugas, dan nanti ada kehadiran. Kalau teman-teman sudah memenuhi kualifikasi semuanya di atas, pasti teman-teman akan mudah banget untuk mendapatkan nilai A. Pasti itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman tugas jarang mengerjakan, kehadiran jarang masuk, UTS jelek, UAS jelek, ya pasti kita akan ketemu lagi nanti di semester yang akan datang lagi. Atau ya susah lah nanti teman-teman, atau berat saya memberikan untuk menilaikan bagus kalau teman-teman tidak paham isinya. Oke, itu saja teman-teman. Sekali lagi nanti kita akan banyak sharing tentang investasi. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti silahkan komen di channel YouTube saya. Kira-kira apa aja yang harus dibahas atau apa saja yang ingin ditanyakan, kita akan bahas tuntas dengan case-case yang sangat menarik tentang investasi, supaya teman-teman nanti someday tidak terjebak dengan namanya investasi bodong. Makanya ini pun teman-teman harus bisa paham mengenai apa itu investasi dan bagaimana cara pengelolanya. Oke, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu nanti pertemuan selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Jangan dulu puas dengan kondisi saat ini. Teman-teman harus terus belajar dan terus belajar, karena ilmu itu tidak ada batasannya. Dan jangan dulu kita merasa cukup, karena kalau kita merasa cukup, ya itu tanda-tanda kebodohan yang sebenarnya. Oke, itu saja teman-teman sekali lagi yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.